Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap semangat di dalam belajar. Walaupun pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah, kita tetap semangat dalam mencari ilmu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran PAI ya, dan beri pekerti, ada baiknya kita berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pada pembelajaran kali ini ya, kita belajar fikih ya, yaitu ayo membayar zakat ya. Ini kalau di buku ya, halaman 51 ya, 51 bisa dilihat di buku PAI ya, pelajaran yang kelima ya, ayo membayar zakat, dari bagian dari pelajaran fikih ya. Jadi halaman 51 sampai halaman 60 ya. Dari halaman 51 sampai halaman 60 ya. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar ya pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ya, 1 titik berarti itu kompetensi spiritual ya, yaitu menjalankan kewajiban zakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam ya. Jadi zakat merupakan bagian rukun Islam ya, itu aspek spiritual. Kemudian 2.1 ya, itu aspek sikap ya. Aspek sikap berarti sikap sosial ya. Dari sikap spiritual, sekarang sikap sosialnya menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah. Jadi peduli kepada sesama ya, bagian dari hikmah zakat ya. Yang ketiga, memahami hukum-hukum zakat ya. Dalam hal ini zakat, hukum-hukumnya harus mengetahui ya, fikih tentang zakat ya. Yang selanjutnya bisa menghitung besaran zakat ya, baik itu zakat mal ataupun zakat fitri ya. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari ya, itu yang pertama hukum-hukum zakat ya. Kemudian ada macam-macam zakat, yaitu zakat fitri dan zakat mal. Jadi istilah zakat fitrah itu sebenarnya kurang tepat ya. Yang tepat itu zakat fitri, karena dalam hadis itu faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, bukan zakat fitrah ya. Makna fitri itu artinya berbuka setelah puasa ya. Itu berhari raya istilahnya, zakat hari raya Idul Fitri. Makanya disebutnya zakat fitri ya, bukan zakat fitrah ya. Yang kedua zakat mal ya, zakat harta. Adapun dalil tentang wajibnya zakat banyak sekali ya dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Baqarah. Kalau yang di buku ada An-Nisa ya, banyak sekali yang digandengkan
antara salat dan zakat. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sama di surat An-Nisa juga ayat 77 juga seperti itu. Kemudian dalam surah At-Taubah ya, zakat disebut dengan sedekah. Jadi istilah sedekah dalam Al-Qur'an juga bermakna zakat ya. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, itu beberapa dalil. Kemudian dalam hadis menjelaskan tentang zakat bagian dari rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Ya. Islam dibangun dengan 5 pondasi ya, atau pilar. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Ini dari dalil dari hadis ya. Nah, ini sebagaimana tadi ya, dalam Al-Qur'an ini hukum zakat, pengertian zakat ya. Sekarang pengertian zakat ya, secara bahasa zakat itu bersih, suci, subur, berkah atau berkembang ya. Sebagaimana tadi ayatnya ya, waktu tuzakkihim biha, tuzakkihim membersihkan ya, mensucikan. Jadi zakat ini artinya bisa bersih, suci, subur, ya, berkah, berkembang ya. Ini arti dari zakat secara bahasa. Adapun secara istilah ya, pengertian syariat ya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan ya, kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam ya. Jadi mengeluarkan sebagian harta tertentu ya, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi itu secara istilah ya, pengertian dari zakat. Nah, kedudukan zakat dalam Islam sangat besar ya. Maksud tadi rukun Islam. Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam, bahkan zakat menjadi rukun Islam yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat." Ya. Banyak sekali yang disandingkan antara salat dan zakat ya. Dan Rasulullah juga tadi sudah dijelaskan ya hadisnya, maksudnya Islam dibangun dengan 5 pilar ya. Salah satunya yang ketiga adalah zakat. Sekarang siapa itu yang berhak menerima zakat ya? Geser dulu. Ini ada di surah atau ayat 60 ya. Cuman ini spesifik zakat mal ya. Baik, kita bacakan ya ayatnya. Dalam surah atau ayat 60 ini hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Tadi mustahak itu artinya orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Wallahu alimun hakim. Ini ayatnya berantakan ya. Saya tidak sendiri ya. Ini artinya innamas shadaqatu ya, ini sedekah di sini artinya zakat ya. Sungguhnya sedekah atau zakat itu
hanya bagi lil fuqara yang pertama ya, fakir miskin. Urutannya nih ya. Wal masakin dan orang-orang miskin ya. Yang ketiga wal amilin ya, amil ya, petugas zakat ya, yang mengelola zakat. Yang keempat wal muallafah. Jadi muallaf ya, orang beragama Islam. Hafir riqab, budak ya, yang akan bebas dengan syarat menebus ya. Kemudian yang keenam wal gharimin ya, orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedelapan wa ibnis sabil, artinya orang yang dalam perjalanan atau perantau, orang yang merantau, orang yang dalam perjalanan habis bekalnya. Nah itu ya. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi bijaksana ya. Jadi urutannya begitu ya. Yang pertama ya, sebagai ayat tadi ya, fakir ya. Fakir ini orang yang tidak punya usaha dan tidak punya harta ya, ataupun punya ya, tidak jadi punya harta dan usaha ya. Jadi sangat kekurangan ya. Kemudian wal masakin miskin, dari orang yang punya harta usaha tapi tidak mencukupi kebutuhan ya, itu miskin. Wal amilin, amil yaitu orang yang menjadi ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus zakat ya, mengelola zakat ya, itu amil. Dan wal muallaf, jadi muallaf orang yang baru masuk Islam ya, jadi imannya masih belum kuat ya, maka kita diberikan zakatnya supaya menjadi stimulan ya. Kemudian riqab ya, riqab ini budak yang dia ingin bebas tapi disyaratkan membayar, maka dibantu dengan zakat untuk bisa bebas ya. Fisabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah ya, maka itu juga berhak ya menerima zakat. Dan yang terakhir adalah orang yang sedang safar, bepergian atau merantau di suatu negeri ya, yang jauh dari tempat tinggalnya, kemudian bekalnya juga tidak mencukupi, maka itu juga berhak menerima zakat. Ini mustahik ya, mustahik ini artinya orang yang berhak menerima zakat ya. Nah sekarang macam-macam zakat ya. Yang pertama adalah zakat fitri ya, atau kita mengenal dengan zakat fitrah ya. Jadi ada zakat fitri dan zakat mal ya. Sekarang kita pelajari zakat fitri dulu atau zakat fitrah yang umum di masyarakat ya. Jadi zakat fitri atau fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal berupa makanan pokok ya. Jadi zakat wajib fakir miskin di sini ya, khusus fakir miskin. Walaupun ada ulama yang menyamakan mustahiknya yaitu 8 asnaf, tapi yang lebih tepat adalah khusus fakir miskin kalau untuk zakat fitri berdasarkan hadis ya. Nanti ya, ini hadisnya ya yang di bawah ini. Nih, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri duhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa dha'matan lil masakin man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas sadaqat ya. Ini ada semua ya ketentuan di hadis ini. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa. Jadi fungsinya untuk membersihkan orang puasa dari perbuatan yang sia-sia di ketika berpuasa. Yang kedua ya, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah ini di sini ya. Jadi fakir miskin saja khususnya. Makanan bagi fakir miskin, bukan yang lain. Nah ini dalilnya bahwasanya zakat fitri hanya untuk orang miskin, tidak ada
bagian yang lain. Jadi fakir miskin. Jadi miskin di sini mencakup fakir dan miskin ya. Nah, di sini waktunya juga dijelaskan ya. Ya, waktunya dulu jangan sampai setelah salat Id. Jadi kalau setelah salat Id maka dianggapnya sedekah biasa bukan zakat fitr ya. Jadi sebelum salat Id itu diberikannya. Fakir miskin ya. Bukan sekarang ada amilnya padahal tidak ada amil ya. Itu hanya petugas biasa ya. Yang itu tidak ada bagian dari dapat memperoleh bagian zakat ya. Nih waktunya kita lihat ya, waktu mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi sebaik-baik waktu mengeluarkan zakat fitri adalah ketika terbit fajar pada hari Id ya. Jadi hari raya Idul Fitri itu pas setelah ya, sholat subuh ya, kita berikan berapa itu yang paling bagus ya. Namun boleh diberikan sebelum hari raya 2 hari ya, atau 1 hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Ini dijelaskan juga besarnya zakat fitrah atau zakat fitri 1 sa' ya. 1 sa' itu 4 genggaman orang dewasa ya. Kalau di konverter 1 sa' itu 2,7 kilo atau dibulatkan 3 kilo ya. Itu amannya 3 kilo ya. Jadi 3 kilo itu aman ya. 2,5 kilo ini kurang hati-hati ya. Jadi yang lebih ikhtiyat ya, itu hati-hati adalah pendapat yang mengatakan ya kita turuti yang 3 kilo ya. 2,7 itu dibulatkan menjadi 3 kilo ya. Ini besarnya ya. Jadi 1 sa' atau dikonversi menjadi 3 kilo makanan pokok ya. Jadi yang diberikan adalah makanan pokok di sini ya. Jadi bukan yang lain. Makanan pokok ini bisa tergantung dari negara masing-masing atau negeri masing-masing ya. Ada yang kurma, ada yang gandum ya, ada yang beras kalau di Indonesia ya. Bagaimana hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebesar 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atau atas setiap muslim, hamba saya atau orang merdeka, laki-laki, perempuan, orang dewasa dan laki-laki ya, dan anak-anak ya. Dan beliau memerintahkan untuk membayarkannya sebelum pergi melaksanakan salat Idul Fitri. Jadi semua ya. Jadi baik itu besar kecil budak, tapi yang membayarkannya adalah kepala keluarga ya. Bapaknya itu membayarkan untuk semua ya, semua anggota keluarganya dan yang menjadi tanggungannya. Ini ya tentang zakat fitri atau zakat fitrah yang umumnya kita dengar ya. Selanjutnya, nah ini syarat wajib ya dan rukun. Ya, jadi syarat wajib zakat fitri atau zakat fitrah dan juga rukun zakat fitrah ya. Jadi syarat itu biasanya penjelasan dari rukun ya, syarat. Jadi Islam ya. Ini jadi kalau orang kafir itu tidak wajib zakat tapi bayarnya fidyah. Bukan fidyah, apa namanya? Jizyah, bukan fidyah, jizyah, pajak ya. Jadi aslinya pajak itu untuk orang kafir ya, bukan orang muslim. Kalau muslim namanya zakat. Kalau di negara kita double-double ya. Zakat iya, pajak iya. Jadi aslinya hukum dalam Islam ya, kalau orang kafir namanya jizyah atau pajak.
Kalau orang Islam itu zakat ya. Dan jizyah itu bisa sampai 10% ya, sampai 20% ya bayarannya. Lebih besar daripada zakat ya. Nah ini, ada orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan minta aman, maka dikenakan namanya jizyah atau pajak. Tadi tidak wajib zakat. Yang wajib zakat adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi kalau orang yang meninggal sebelum maghrib hari raya, maka tidak wajib zakat fitrah atau zakat fitri ya. Ataupun lahirnya itu setelah maghrib ya. Ada yang melahirkan setelah maghrib, maka tidak wajib juga. Jadi yang wajib itu yang mengetahui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, maka itu wajib ya. Dia punya kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jadi kalau tidak ada, tidak perlu ngutang ya untuk bayar zakat. Karena yang wajib adalah yang punya kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Nah ini jadi bukan uang ya, makanan pokok. Nah, jadi semua mazhab imam itu yang tiga, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya mewajibkan makanan pokok. Cuma satu yang membolehkan uang, yaitu Imam Abu Hanifah ya. Jadi lebih amannya pakai beras ya, makanan pokok bukan uang, karena semua mazhab, hampir semua mazhab itu mewajibkan makanan pokok. Hanya satu, yakni Imam Abu Hanifah yang membolehkan uang. Tetapi ya kalau berdasarkan hadis ya jelas ya dari makanan pokok. Rukun zakat fitrah ada niat tidak perlu diucapkan ya, tadi dalam hati ya. Jadi niat sudah sengaja kita memberikan zakat, itu sudah niat ya, sengajaan ya, bisa diucapkan. Ada pemberi zakat fitri atau zakat fitrah, muzaki namanya ya. Ada orangnya, ada penerimanya, mustahiknya, dan ada barangnya, yaitu beras ya. Nah ini ya syarat dan rukun dari zakat fitri atau zakat fitrah ya. Nah sekarang yang kedua ya, pembagian zakat, yaitu zakat mal ya, harta ya. Ini juga syaratnya, pengertiannya dulu ya. Jadi zakat mal adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim apabila terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi objeknya adalah harta seorang muslim ya, hartanya yang dikeluarkan. Kalau tadi jiwa, kalau zakat fitri zakat jiwa, kalau zakat mal zakat harta ya. Jadi harta yang ada atau yang dimiliki itu kalau sudah sampai ketentuan maka wajib dikeluarkan zakat, namanya zakat mal. Ada syarat rukunnya ya. Syarat wajib zakat mal, yang pertama Islam, jelas ya tadi. Kemudian baligh ya, sudah ditandai dengan, kalau laki-laki mimpi basah ya, atau dari fisiknya sudah keluar jakun ya, atau rambut di seluruh tubuhnya ya. Kemudian berakal sehat, tadi tidak gila. Kemudian merdeka, bukan budak ya. Kemudian milik sendiri, jadi barangnya milik sendiri ya, dan berkuasa penuh menggunakannya. Jadi barang yang ada itu milik, bukan titipan orang ya, atau belum sepenuhnya dimiliki. Yang selanjutnya mencapai nisab. Nah, apa itu nisab? Nisab itu batas jumlah harta yang wajib dizakati. Jadi tadi tidak harus sekedar mempunyai, tapi juga ada nisab, batasnya. Nah, kapan seorang bisa dikeluarkan atau harta bisa dikeluarkan zakatnya, itu ada batas, namanya nisab ya. Udah mencapai 1 tahun bagi ya, zakat-zakat yang disyaratkan 1 tahun. Ada juga yang ketika panen ya, atau ketika menemukannya ya. Jadi ini secara umum aja sampai 1 tahun atau haul. Ada rukunnya sama ya tadi, niat memberi zakat ya, musaki, penerima zakat, mustahik atau harta yang dizakat.
Ya. Nah baik, ini tabel ya, bisa dibuka juga ada. Yang pertama zakat emas atau uang ya. Kalau dulu itu uangnya pakai emas dan perak atau dinar dan dirham namanya ya. Nah, kita punya emas, simpanan emas atau uang tabungan ya di bank atau di rumah ya. Itu kalau sudah sampai ya 1 tahun dan 8 punya nisabnya sudah sampai 85 gram punyanya ya, sampai misalkan kalau misalkan uang ya, kita ibaratkan kalau emas kan nggak masalah 85 gram di atasnya. Jadi kalau ada seorang yang punya emas sampai 85 gram ya, logam mulia ya, maka wajib ya menzakati ya emas tersebut ya. Jadi 2,5% ya. Jadi 2,5% itu dibagi 10 dulu, kemudian dibagi 4 gitu. Kalau misalkan uang ya, uang tinggal dikalikan saja. Kalau uang yang sudah sampai dengan nilai 85 gram emas, misalkan uang harga emas sekarang 1 gramnya 1 juta misalkan ya, tinggal dikali 85, jadi nisabnya 85 juta ya. Itu nisab uang ya, ataupun tabungan ya. Ketika sudah 1 tahun sudah sampai 85 juta atau lebih ya, maka itu wajib zakat 2,5%. Contoh akhir tahun ya, kita ngitung tahunnya pakai kalender hijriah ya. Misalkan awal nabung 1 Ramadan ya, dia setelah kemudian tahun depan Ramadan, 1 Ramadan tahun depan dibuka ya, dihitung. Misalkan di tabungan ada 100 juta, maka wajib ya zakati 2,5%. Berapa 2,5%? Tinggal 1 juta dibagi 10 dulu, ini 10 juta. 10 juta dibagi 4, yakni 2,5 juta ya. Jadi dari 100 juta maka dikeluarkan zakatnya 2,5 juta cuman ya. Itu zakat mal namanya ya, zakat emas atau nukud ya istilahnya, emas ya. Jadi emas ini kalau dalam bahasa agamanya 20 miskol nisabnya, kalau dikonversi 85 gram emas ya. Dan uang itu biasa ngikut ke emas ya. Kalau perak itu harganya kurang stabil, yang stabil itu emas ya. Makanya digunakannya uang itu lebih tepatnya digunakan nisab emas ya. Yang kedua perak juga sama mata uang zaman dulu ya, namanya dirham. Kalau sudah punya emas atau perak seberat 595 gram ya, maka ya wajib ya bayar 2,5% ya. Yang kedua itu tadi namanya zakat nukud ya, zakat emas perak ya atau uang ya. Yang kedua namanya zakat an'am ya. An'am ini artinya binatang ternak ya. Dan binatang ternak yang diwajibkan zakat cuma 3 ya, unta, sapi, dan kambing ya. Nah, bisa dilihat di buku juga ya. Jadi unta itu nisabnya 5 ekor. Kalau sudah punya 5 ekor unta ya, itu wajib zakat, tapi bukan unta yang dizakati, 1 ekor kambing zakatnya. Terus kelipatan ya, sampai ya punya 25 ekor unta baru ya zakatnya 1 ekor anak unta ya, umur 1 tahun. Itu unta ya. Jadi 5 ekor zakatnya 1 kambing. Baru setelah punya 25 baru zakatnya 1 ekor unta.
sapi ya ataupun kerbau ya, sama sapi dengan kerbau itu sudah 1 tahun dimiliki, nisabnya 30 ya. Nisabnya nisabnya 30. Ya, dan itu juga 1 ekor kambing ya. Zakatnya 30. Nah, kemudian begitu kelipatannya ya. Kemudian kambing nisabnya 40 ekor ya. Kambing nisabnya 40 ekor. Soalnya 1 ekor kambing itu kalau sudah 1 tahun dimiliki ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi zakat nuqud ya namanya ya, emas perak itu namanya zakat nuqud ya. Ataupun mata uang ya. Uang. Kemudian tadi an'am ya, zakat an'am itu zakat ternak ya. Yang ketiga tijarah ya. Jadi zakat barang dagangan ya. Zakat barang dagangan dihitung dari ya, aset ya, bukan keuntungan tapi aset ya. Jadi kalau sudah 1 tahun asetnya sudah sampai 85 gram emas atau 85 juta misalnya diuangkan asetnya ataupun semua kok ya. Aset yang ada misalkan dihitung ya. Kalau sudah lebih dari 85 atau 85 gram emas lebih nilainya misalnya 100 juta ya, misalkan mulai dagang 1 Ramadan ya, maka dihitung lagi ya, setahun ke depan 1 Ramadan tahun depan kalau sudah sampai 85 gram nilainya atau lebih, maka wajib zakatnya sama dengan ya, emas perak yakni 2,5 gram. Yang tadi contohnya tadi omsetnya 100 juta misalkan 1 tahun, maka zakatnya 2,5% yaitu 2,5 juta cuman ya zakatnya. Dan juga ada zakat ya, namanya hasil tambang ya. Hasil tambang disamakan dengan emas. Hasil penambangan ya, penambangan disamakan dengan emas. Ya, ini nisabnya 85 gram emas ya. Zakatnya 2,5% ya. Juga disyaratkan haul. Ada lagi zakat ziraah dan samar ya. Ziraah artinya pertanian dan buah-buahan ya. Nah, pertanian dan buah-buahan ya. Ini ada perbedaan pendapat ya. Ada ya, apakah semua buah-buahan atau buah-buahan tertentu saja ya. Ya. Kalau pertanian itu pokok ya, makanan pokok. Kalau buah-buahan, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i hanya kurma dan anggur ya. Kalau yang mazhab yang lain itu ada yang semua buah-buahannya. Jadi umar dan anggur yang disakati ya. Nah, zakatnya pada waktu saat panen, bukan nunggu setahun ya. Di saat panen dihitung semua dulu. Kalau sudah sampai 5 wasak atau 60 sak ya, 5 wasak tuh. Atau dikonversi menjadi 690 kilo ya, kalau di kilo bersih dari kulitnya ya, maka zakatnya ada 2 macam. Kalau yang pengairannya segala macam pakai biaya, pengurusannya pakai biaya, maka 5% zakatnya. Kalau sawahnya sawah tak ada hujan, tidak ada biaya, ya menunggu hujan saja, maka zakatnya 10% ya. Jadi kalau dengan biaya pengurusannya ya, pemeliharaannya dengan biaya, maka zakatnya 5% ya. Kalau dengan biaya 10% ya. Jadi 1/20 5% tuh ya. Kalau yang 10% berarti dibagi 10 saja. Kalau 5% dibagi 20 ya. Ada lagi rikaz. Rikaz ini harta karun ya.
Harta karun harta yang didapat dari perut bumi ya, yang nilainya emas perak ya. Jadi emas perak yang dari perut bumi yang menemukan harta karun, misalkan menemukan bata emas ya, misalkan 1 kilo misalkan emas ya, beratnya 1 kilo emas, kita menemukan emas 1 kilo ya, tinggal dibagi dibagi 5 atau 20% dibagi 5, berarti 1 kilo berarti dibagi 5 ya, atau 20%, maka itu zakatnya 1/5 atau 20% ya. Jadi saat menemukan langsung begitu dibayarkan, dibagikan ke mustahik ya. Nah ini ya jenis-jenis zakat mal ya. Jadi intinya ada yang pertama, zakat mal itu ada namanya zakat nuqud ya. Zakat nuqud itu zakat emas perak ya, atau uang, itu zakat nuqud namanya. Yang kedua zakat an'am atau ternak. Yang ketiga zakat tijarah, perdagangan ya. Yang keempat ziraah ya, ataupun samar ya, pertanian. Yang kelima rikaz, barang temuan atau barang harta karun dari bumi ya. Ada yang menambahkan sekarang banyak ya, tapi itu sifatnya istihadiyah, yaitu masih berselisihkan, seperti ada zakat profesi ya. Jadi zakat profesi sebenarnya tidak ada di zaman Nabi ya, zakat profesi. Jadi sama dengan zakat uang, zakat profesi itu. Jadi tabungan intinya. Tetapi ini ya, makanya tidak dimasukkan karena memang itu masih diperselisihkan ya. Yang jelas saja yang ini ya. Jadi ada secara garis ada 5 jenis ya. Zakat emas perak, zakat an'am atau ternak, kemudian zakat tijarah, kemudian zakat pertanian, buah-buahan, dan zakat rikaz atau harta karun ya. Nah, sekarang perbedaannya ya, perbedaan antara zakat fitri dan zakat mal ya. Jadi ada beberapa perbedaan ya kalau kita lihat dari penjelasan yang tadi ya. Yang pertama objeknya, objek zakat fitr adalah pribadi manusia. Jadi setiap manusia itu ya dizakati ya, zakat pribadi manusia yang jadi zakatnya. Makanya semuanya itu kena ya. Anaknya, istrinya ya misalkan itu semua di pembantunya, kalau misalkan punya pembantu atau budak ya, itu dibayarkan ya, karena objeknya adalah manusia, setiap manusia yang muslim ya. Kalau zakat mal, harta yang jadi objeknya, jadi harta apa saja yang disakati ya. Kalau tadi manusia yang disakati ya, kalau zakat fitri itu manusia yang disakati, kalau zakat mal itu harta benda, jenis harta benda ya yang disakati. Yang kedua, kadar zakat fitri sama semua manusia, semua orang sama ya, 1 sak ya. Nah, 1 sak ini dikonversi tadi 3 kilo ya, hati-hatinya. Kalau kadar zakat mal beda-beda tadi, jelaskan ada nisabnya beda ya, kemudian syaratnya juga ada yang beda ya, kemudian di kadar zakatnya juga berbeda, ada 2,5, ada yang 5% ya, ada yang 10% kan, ada yang 20%. Ini beda-beda kadarnya. Dan yang ketiga mustahiknya pun ya, kalau zakat fitri itu diutamakan fakir miskin, ada disebutkan hadis ya. Tapi kalau zakat mal itu ada 8 tadi ya, ada fakir, miskin, amil ya, mu'allaf ya, kemudian riqab, gharim ya, kemudian sabilillah, ibnu sabil ya. Itu ada 8 ya. Kalau ini fakir miskin, tu'matan lil masakin ya, dalam hadisnya. Yang keempat, dikeluarkan pada waktu hari raya sebelum sholat id ya. Jika dibayarkan setelah sholat id, maka tidak dikatakan zakat fitri, tapi sedekah biasa ya. Ini ada batas waktunya ya. Kalau zakat mal, jika terlewat maka tetap ya wajib dizakati.
tetap tidak berubah. Itu misalkan hutang, ya, harus dibayarkan tetap, ya, kalau terlewat, ya. Perhitungannya sesuai dengan haul 1 tahun tadi, tanggalnya, ya. Itu hanya itu. Nah, ini ya perbedaan zakat fitri dan zakat mal. Nih, orang yang tidak menerima zakat tidak boleh menerima zakat, ya. Yang pertama, orang kaya, ya. Kalau orang kaya, ya, terutama zakat mal, ya, ini, ya, dan zakat fitr juga, ya. Orang kaya tidak boleh menerima zakat, ya. Apa namanya? Karena dia sebagai muzaki, ya, bukan yang menerima, bukan mustahik, tapi muzaki, orang yang wajib membayar zakat, bukan orang yang menerima zakat. Yang kedua, hamba saya juga tidak berhak menerima zakat, ya. Kecuali tadi riqab, ya, hamba saya yang mau merdeka, maka boleh, ya. Karena hamba saya itu karena tanggungannya orang yang memilikinya. Yang ketiga, Rasulullah dan keturunannya. Rasulullah ini, ya, tidak boleh, dan keturunan tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu kotoran dari harta manusia, maka Rasulullah menolak, ya, ataupun dilarang menerima kotoran dari harta manusia, maka dilarang Rasulullah pantang menerima zakat. Begitu juga keturunannya, keturunan Rasulullah, ya, itu tidak boleh menerima zakat, ya. Tapi boleh menerima hadiah dan juga dapat jatah dari ghanimah, ya. Itu perbedaannya. Jadi Rasulullah setiap berperang dapat jatah ghanimah dan juga hadiah, boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima zakat atau sedekah, ya. Sedekah wajib maksudnya. Jadi orang yang kemudian yang keempat, orang yang menjadi tanggungan muzaki, ya. Tidak boleh kita membayar zakat kepada istri atau anak, ya. Karena itu sudah tanggungan. Jadi tidak boleh membayar zakat kepada, ya, yang menjadi tanggungannya. Saya mau zakat ke anak saya tidak boleh, atau ke orang tua saya tidak boleh misalnya. Itu karena masih jadi tanggungannya. Yang kelima adalah orang kafir. Orang kafir tidak boleh menerima zakat, ya. Paling sedekah sunnah boleh, ya. Kita memberikan orang kafir itu sedekah biasa dalam rangka untuk berdakwah misalkan, ya. Kita berikan sedekah untuk menarik mereka masuk Islam, tapi bukan zakat namanya, hadiah atau sedekah biasa, ya, sedekah sunnah. Ini, ya, perbedaan apa orang yang tidak menerima zakat. Selanjutnya, nah ini hikmah, ya, hikmah ibadah zakat ada hikmahnya. Hikmah ini adalah manfaat yang di luar dari hukum, ya, tadi manfaat-manfaat yang bisa kita ambil faidah, ya. Jadi yang pertama, dengan ibadah zakat ini kita bisa membersihkan diri dari sombong, juga membersihkan dosa-dosa, ya. Dari mana tadi? Ya, dalam ayat surat At-Taubah, ya, atau zakihim biha. Jadi bisa membersihkan, mensucikan dosa, juga membersihkan dari penyakit hati, ya, sombong, serakah, kikir, ya. Yang kedua, mendidik diri agar memiliki sifat pemurah, dan melatih kedermawanan, ya, kita supaya bisa bersedekah, ya, terutama yang wajib dulu, ya, yaitu zakat, ya, agar kita dilatih, ya, untuk selalu dermawan dan pemurah, ya. Yang ketiga, sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena ibadah, semua ibadah, ya, terutama rukun Islam, itu semuanya dalam rangka syukur, ya, kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, ya. Jadi karena bentuk syukur kan ada 3, ya. Jadi hatinya meyakini nikmat dari Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, dan, ya, yang terakhir, yang 3 adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah, ya. Termasuk nikmat harta kita gunakan untuk ibadah, yakni zakat, ya. Yang keempat, membantu meringankan beban penderitaan orang yang membutuhkan.
jelas ya bahwasanya terutama fakir miskin ya, kita membantu dengan zakat itu. Misalkan zakat ternak ya, maka kita berikan misalkan 1 ekor kambing ya, atau 2 ekor kambing kepada fakir miskin untuk untuk produktivitas ya, bisa berkembang biak supaya menjadi kaya. Ataupun juga zakat yang lainnya untuk modal ya bisa ya, atau yang lainnya. Nah, ini juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan harta menjadi berkah karena kotorannya sudah dibuang ya. Jadi zakat itu ya sudah dikeluarkan, maka harta menjadi berkah ya. Akan berkembang ya, dari keberkahan. Kemudian menumbuhkan semangat persaudaraan, ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah ya. Sesama muslim dan saling menjaga, saling peduli ya, dan bersatu ya. Dan yang kelima, menciptakan banyak rukun dan sejahtera dan suasana keluargaan persaudaraan dalam Islam ya. Tadi semua karena adanya saling membantu ya, di antara sesama muslim, yang kaya membantu yang miskin ya, yang kuat menjadi membantu yang lemah ya, maka terjadi persatuan di antara kaum muslimin. Baik, nah itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup saja dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.